Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fernianti, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan draft proposal penelitian yang telah saya buat, yaitu dengan judul Peranan Koperasi Simpan Pinjam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan studi kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Unit Tacipi. Pembahasan pertama yaitu latar belakang masalah. Indonesia sebagai negara berkembang di mana sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan, sehingga apabila pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka kawasan pedesaan mendapat prioritas sebagai bidang garapan pembangunan. Karena kawasan pedesaan di sini pada saat ini diidentikan dengan kata kemiskinan. Dapat kita lihat pada kenyataannya banyak masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan sangat akrab dengan kemiskinan. Pada umumnya mereka hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, serta ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Bagian dari sektor pembangunan yang mutlak harus diadakan atau ditingkatkan adalah pembangunan di sektor perekonomian yang akan berpengaruh besar terhadap kemajuan negara dan masyarakat Indonesia karena diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal berdasarkan demokrasi ekonomi. Salah satu pembangunan perekonomian yaitu pembangunan koperasi. Koperasi mengandung makna kerjasama. Pada dasarnya, segala bentuk kerjasama itu bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap tindakan pihak luar dengan menarik manfaat yang sebesar-besarnya. Suatu suasana hidup berkumpul. Bentuk kerjasama yang mengandung aspek ekonomi dan sosial serta merupakan kerjasama untuk menolong, terutama dari diri sendiri dengan cara bersama-sama yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan. Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sehingga mewajibkan para anggotanya untuk saling bekerja sama dan saling tolong-menolong. Dalam rangka pelaksanaan demokrasi ekonomi, koperasi harus makin dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya serta dibina dan dikelola secara efisien karena koperasi merupakan wadah perekonomian yang sesuai dan sangatlah penting dalam mewujudkan atau menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang bercirikan demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan guna memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Serta di sini ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang kegiatannya menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya atau masyarakat umum. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan tersebut dari para anggota kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi untuk dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan. Berdasarkan uraian yang telah saya paparkan sebelumnya, maka di sini penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul yaitu Peranan Koperasi Simpan Pinjam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan studi kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Tacipi.
rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana peran koperasi simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, bagaimana upaya koperasi simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi anggota koperasi simpan pinjam. Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui peran koperasi simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui upaya koperasi simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi anggota koperasi simpan pinjam. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian di sini terbagi 2 yaitu manfaat ilmiah dan manfaat praktis. Adapun manfaat ilmiah yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu bagi civitas akademik pendidikan, khususnya tentang perkoperasian. Selain itu, sebagai tambahan informasi dan bahan pembanding bagi peneliti lain yang juga meneliti tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi. Selanjutnya yaitu manfaat praktis. Yang pertama yaitu bagi peneliti, yaitu untuk menambah cakrawala tentang peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk memperluas pengetahuan di dunia kerja. Yang kedua bagi masyarakat, yaitu diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi yang lengkap mengenai koperasi, sehingga diharapkan masyarakat akan lebih sejahtera dengan adanya program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini berlokasi di Tacipi, Desa Menurunge, Kecamatan Ulaweng. Di Tacipi terdapat sebuah koperasi simpan pinjam yang merupakan salah satu organisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Ulaweng. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan baik di lingkungan masyarakat sekitar maupun masyarakat luar, sehingga memberikan rangsangan terbentuknya usaha-usaha baru yang menguntungkan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu koperasi simpan pinjam berkap dan kesejahteraan masyarakat. Adapun subjek dari penelitian ini adalah pengurus dan anggota koperasi simpan pinjam berkat tersebut. Sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi anggota koperasi simpan pinjam berkat. Yang pertama, kajian penelitian sebelumnya. Yang pertama di sini yaitu dari skripsi Rita Armani yang berjudul Peranan Koperasi Simpan Pinjam Karisma Sejati terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Pasar Dasan, Agun Mataram pada tahun 2007. Pada skripsi tersebut, peneliti menemukan adanya kesamaan dalam hal lembaganya, yaitu sama-sama melakukan penelitian di koperasi, tetapi ada perbedaan yang mencolok dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah dalam penelitian skripsi di sini fokus penelitiannya lebih bersifat khusus pada peranan koperasi simpan pinjam Karisma Sejati terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil di pasar Desa Agung. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti akan lakukan sasarannya adalah peranan koperasi yang bersifat umum. Selanjutnya yaitu skripsi Sakyatun yang berjudul Dimensi-dimensi Ekonomi Islam dalam Praktek Simpan Pinjam pada Koperasi Negeri BKKBN Praya pada tahun 2005. Dalam
penelitian skripsi tersebut dibahas tentang penerapan kerja koperasi pegawai negara BKKBN Praya, apakah sudah sesuai atau tidak dengan koperasi dalam Islam. Yang ditekankan dalam skripsi ini agar kegiatan koperasi secara real sesuai dengan konsep ekonomi Islam, dan sisa hasil usaha atau keuangan lainnya yang diperoleh benar-benar diridhoi Allah. Selanjutnya yaitu skripsi Suhainiwati yang berjudul Sistem Simpan Pinjam Koperasi Kelompok Tani Rantai Emas di Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, ditinjau dari hukum Islam pada tahun 2002, menjelaskan 3 hal utama. Adapun ketiga hal tersebut adalah latar belakang atau penyebab terjadinya simpan pinjam di Desa Ganti. Masyarakat Desa Ganti tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari, serta dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dalam sistem simpan pinjam tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis belum pernah ada yang membahasnya secara khusus, yaitu dengan topik peranan koperasi simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu penulis meneliti dengan tema ini agar menambah dan memperkaya hasanah keilmuan di bidang ilmu ekonomi. Yang selanjutnya yaitu kajian teoritis. Yang pertama yaitu gambaran umum tentang koperasi simpan pinjam. Hal pertama yang saya bahas di sini yaitu sejarah koperasi. Di Indonesia, koperasi telah dikenal lebih dari setengah abad yang lalu, dan pastinya koperasi yang berdiri pada saat itu telah mengalami pasang surut dalam kehidupannya. Cita-cita untuk mendirikan koperasi telah lama terkandung dalam pikiran bangsa Indonesia. Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Arya Wiratmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya terjerat hutang dengan rentenir. Hal ini menyebabkan koperasi yang ada pada saat itu berjatuhan karena tidak mendapatkan izin koperasi dari Belanda. Namun, setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes, Belanda akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 91 Tahun 1927 yang isinya lebih ringan dari Undang-Undang Nomor 431, seperti hanya membayar 3 gulden untuk materai, bisa menggunakan bahasa daerah, hukum dagang sesuai daerah masing-masing, perizinan bisa di daerah setempat. Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya. Pada awalnya, pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan pinjam, selanjutnya berkembang dan menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang konsumsi, dan kemudian koperasi menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang untuk keperluan produksi. Dalam hubungan pada tahun 1951 diterbitkan Ketetapan Raja Nomor 431 yang berisi antara lain akte pendirian koperasi dibuat secara notaril. Akte pendirian harus dibuat dalam bahasa Belanda, harus mendapatkan izin dari Gubernur Jenderal, dan biaya materai sebesar 50 gulden. Pada akhir tahun 1930 didirikan Jawatan Koperasi yang dipimpin oleh J.H. Boyke dengan tugas memberikan penerangan kepada pengusaha-pengusaha Indonesia mengenai seluk-beluk perdagangan. Yang kedua, dalam rangka Peraturan Koperasi Nomor 91 melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi-koperasi serta memberikan penerangannya. Yang ketiga, memberikan keterangan-keterangan tentang perdagangan pengangkutan, cara-cara perkreditan, dan hal ihwal lainnya yang menyangkut perusahaan-perusahaan. Yang keempat,
penerangan tentang organisasi perusahaan. Yang kelima, menyiapkan tindakan-tindakan hukum bagi pengusaha Indonesia. Selanjutnya yaitu pengertian dari koperasi simpan pinjam. Secara umum, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang pada umumnya berekonomi lemah dan bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, kewajiban, melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Koperasi, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Secara etimologis, pengertian koperasi terdiri dari dua suku kata, yaitu ko dan operation, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmania para anggota. Koperasi adalah juga merupakan gerakan yang terorganisasi yang didorong oleh cita-cita rakyat mencapai masyarakat yang maju, adil, dan makmur seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang tahun 1945, khususnya pada pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkoperasian Pasal 1 Angka 15 yang dimaksud dengan koperasi simpan pinjam di sini adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Simpan pinjam itu sendiri menurut Melayu SP Hasibuan yaitu suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk pinjaman dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu adapun peranan dari koperasi simpan pinjam ini yaitu ikut mengembangkan perekonomian masyarakat terutama bagi para anggotanya, antara lain yang pertama membantu keperluan kredit para anggota dengan syarat-syarat yang ringan, yang kedua mendidik para anggotanya supaya giat menabung secara teratur sehingga membentuk modal sendiri, yang ketiga menambah pengetahuan tentang perkoperasian, yang keempat menjauhkan anggotanya dari cengkraman rentenir. Selanjutnya yaitu asas-asas dan dasar hukum koperasi simpan pinjam. Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian Pasal 3 menyatakan bahwa koperasi di Indonesia berasaskan pada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia, Koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat tinggal, lingkungan, waktu, dan suatu ciri khas adanya unsur ketuhanan yang Maha Esa, kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling bantu-membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
dengan menganut asas kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama. Asas kekeluargaan ini merupakan paham yang dinamis, artinya timbul dari semangat yang tinggi untuk secara bekerja sama dan tanggung jawab bersama, berjuang mensukseskan tercapainya segala sesuatu yang menjadi cita-cita dan tujuan bersama, dan berjuang secara menunggal untuk mengatasi risiko yang diderita koperasinya sebagai akibat usahanya untuk kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu gambaran umum tentang kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, pengertian kesejahteraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera mengandung pengertian aman, sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, diartikan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup, spiritual, dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Stiglitz tahun 2011 menyatakan bahwa untuk mendefinisikan kesejahteraan, rumusan multidimensi harus digunakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi standar hidup material yang dapat berupa pendapatan, konsumsi, dan kekayaan, kesehatan, pendidikan, aktivitas individu termasuk bekerja, suara politik, dan tata pemerintahan, hubungan dan keterkaitan sosial, lingkungan hidup, di mana yang dimaksud di sini yaitu kondisi masa kini dan masa depan, baik yang bersifat ekonomi maupun fisik. Semua definisi-definisi ini, maksudnya semua dimensi ini menunjukkan kualitas hidup masyarakat, dan untuk mengukurnya diperlukan data objektif dan subjektif. Selanjutnya yaitu aspek kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat objektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu berbeda atau keluarga berbeda satu sama lain. Tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, maka dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan individu atau keluarga tersebut dapat terpenuhi. Sedangkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, maka dapat dikatakan bahwa individu atau keluarga tersebut berada di bawah kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2002, pendapatan per kapita sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat yang makmur ditunjukkan oleh pendapatan per kapita yang tinggi, dan sebaliknya ekonomi masyarakat yang kurang makmur dapat ditunjukkan oleh pendapatan per kapita yang rendah. Tingkatan kesejahteraan sosial pada penelitian diukur dengan pendekatan pengamatan terhadap kondisi pendidikan orang tua, pendapatan, konsumsi, dan pengeluaran. Kesejahteraan masyarakat mempunyai aspek yang sangat kompleks, oleh sebab itu tidak mungkin menyajikan data yang mampu mengukur semua aspek kesejahteraan. Aspek digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan aspek kesejahteraan masyarakat di Desa Manurunge, Tacipi, Kecamatan Ulaweng. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Hubungan manfaat koperasi bagi anggota, khususnya manfaat ekonomi dan kepuasan anggota dengan partisipasi anggota sangat berkaitan dengan kaidah-kaidah koperasi.
menganalisis hubungan manfaat koperasi bagi anggota dan partisipasi anggota koperasi menjadi hal penting dalam mengembangkan koperasi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan keberhasilan koperasi. Keberhasilan koperasi bukan hanya dilihat dari keberhasilan koperasi dalam pembangunan, namun dapat dilihat dari bagaimana koperasi memberikan manfaat bagi anggotanya. Manfaat koperasi bagi anggota dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat ekonomi dan manfaat non-ekonomi. Manfaat ekonomi diperoleh secara tunai dan diperhitungkan, sedangkan manfaat ekonomi diperhitungkan misalnya adalah selisih harga beli di koperasi dibandingkan dengan harga di luar koperasi, dan selisih harga jual di koperasi dibandingkan dengan di luar koperasi. Sedangkan manfaat ekonomi tunai dilihat dari besarnya sisa hasil usaha dan tunjangan yang diterima selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi karena berkaitan dengan lembaga keuangan mikro sebagai tonggak perekonomian. Penelitian ini juga melakukan pendekatan sosiologis karena peneliti melakukan interaksi lingkungan dengan unit sosial. Selanjutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam Berkat yang merupakan salah satu KSP yang berkantor dan beroperasi di Tacipi, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng. Waktu penelitian. Penelitian ini rencananya akan dilakukan pada tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Sumber data merupakan bagaimana cara untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data primer diperoleh dari lokasi yang secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan pengurus dan anggota di Koperasi Simpan Pinjam Berkat. Selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder tersebut tersedia dalam bentuk laporan-laporan yang tertulis, peta, dan dokumen resmi lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah pengurus dan anggota koperasi di KSP Berkat sendiri. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Adapun objek dari penelitian ini yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi anggota KSP Berkat. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia yang menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya, selain panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, dan kulit. Selanjutnya yaitu wawancara atau interview, digunakan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam. Dalam wawancara terjadi proses tanya jawab dengan narasumber untuk bertukar informasi dan ide sehingga informasi yang didapat dapat akurat. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber sebagai pemilik KSP Berkat. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas, di mana pihak pewawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.
Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan, serta pemikiran tentang fenomena yang masih akurat dan sesuai dengan masalah penelitian. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan yang sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiono yang melalui data reduksi data dan data display atau penyajian data dan conclusion drawing atau verification atau kesimpulan. Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyebarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan pendapat di atas, teknik analisis data adalah suatu usaha untuk memproses data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, baik dengan alat pengumpul data yang berupa interview, observasi, maupun dokumentasi. Proses pertama adalah mereduksi data, yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan mencari data yang dianggap penting yang sesuai dengan fokus penelitian. Proses kedua yaitu dengan data display atau penyajian data, yaitu dengan bentuk uraian singkat, bagan maupun narasi. Proses ketiga yaitu conclusion atau verification, yaitu penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Uji keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Uji keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. Triangulasi adalah pengujian kredibilitas yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi, yaitu dengan cara triangulasi teknik dan triangulasi sumber data. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud triangulasi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data dengan narasumber menggunakan teknik wawancara kepada narasumber, kemudian dicek dengan observasi langsung di koperasi simpan pinjam berkata CIPI untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar dan valid adanya. Itulah tadi pemaparan draft proposal penelitian yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.